beberapa orang yang diajarkan sampel untuk menguji apakah permainan ini seperti yang Anda harapkan? Ya, seperti yang telah saya sampaikan ya Pak, sebenarnya aplikasi seperti ini belum ada di negara ini, di Indonesia, di tanah air ini, karena kebanyakan aplikasi game itu dimainkan untuk kayak war, kayak anak-anak zaman sekarang kan mainnya mungkin Mobile Legends. Saya tuh pengen ada aplikasi yang bisa berlatar belakang ngasih tahu mereka kalau kewarganegaraan tuh penting loh, tapi sedikit demi sedikit gitu Pak. Oke Chandra, ada nggak Anda untuk selanjutnya, karena ini penting, tinimbang anak-anak kita lebih cenderung bermain game yang sepenuhnya hanya untuk bermain saja, bukan untuk pendidikan. Ada nggak rencana itu? Nah, advertensi itu sendiri yang tadi saya sampaikan ya Pak, saya pengen gimana cara kita sosialisasi aplikasinya supaya dimainkan, karena kan mungkin cenderung aplikasi yang seperti ini cenderung jarang dimainkan ya oleh anak-anak Indonesia. Saya pengen aplikasi ini jadikan disosialisasikan secara lebih kecil dulu. Saat kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, kan ada kegiatan game ya, main game. Nah, itu kita harus download aplikasinya terlebih dahulu, lalu mereka mainkan gitu. Jadi, dari sosialisasi kecil, lalu dijadikan aplikasi yang mungkin nantinya insya Allah jadi kebijakan bagi Kemendikbud untuk mewajibkan para pelajar di kalangan SMP dan SMA untuk download aplikasi tersebut gitu, Pak. Ya, itulah kenapa saya bertanya dengan sungguh-sungguh agar sebelum lebih jauh ditawarkan kepada publik, kepada pihak yang berwenang, setidaknya ia bisa diterapkan untuk kalangan tertentu yang itu terkontrol ya, sehingga bisa dinilai lebih jauh. Bagus penelitian ini karena dasar-dasar asumsi adalah permainan hari ini hanya cenderung untuk bersenang-senang ya. Nah, ketika memasukkan unsur-unsur kebangsaan, maka yang saya tanyakan adalah apakah menurut Anda misalnya ide besar itu bisa digunakan tanpa aplikasi misalnya? Ada nggak permainan tradisional, misalnya saya hanya bertanya ya, yang asumsinya adalah dengan permainan tradisional tanpa aplikasi, tanpa teknologi itu Anda bisa terapkan juga permainan dengan model tertentu misalnya, bisa nggak? Tanpa harus menggunakan aplikasi. Sebenarnya bisa ya Pak, karena ada salah satu acara juga di YouTube yang namanya kuis kewarganegaraan. Nah itu permainannya secara ada dua tim yang bermain melempar-lempar pertanyaan gitu Pak. Itu jadi sebenarnya bisa dilakukan secara langsung, tidak hanya aplikasi saja. Aplikasi hanya wahana untuk menyampaikan bahwa teknologi saat ini menguasai perkembangan gitu Pak. Ya bagus, sebab saya melihat adalah jurang ya antara kota dan desa, antara pusat dan pinggiran, sehingga kemudian Anda bayangkan bahwa melalui aplikasi mungkin menanamkan nilai-nilai itu. Kemudian mungkin melalui permainan yang tidak menggunakan aplikasi sehingga akses bermain itu bisa dimati oleh banyak lapisan atau pihak. Itu gambaran saya. Bagus Chandra, Tania, terima kasih. Silakan Pak Gulfi. Ya, terima kasih Pak Saida. Halo, halo. Halo Pak. Ya, sebelumnya izinkan saya memberikan selamat karena menurut saya ini presentasi yang paling bagus. Bagus banget presentasinya, banyak animasi, banyak gambar, nggak banyak teks. Kemudian yang kedua, idenya bagus ya. Saya sendiri sebagai dosen, saya juga sebagai game developer. Saya buat game. Saya ada perusahaan untuk buat game gitu. Nah, dari ide aja, kalau saya bilang ini ide yang sangat bagus kalau dilanjutkan. Cuman yang paling susah nanti adalah membuat kontennya. Untuk membuat konten itu saja. Saya kemarin baca makalahnya. Oh, ada ya kayak gini ya. Bisa juga sih itu. Tapi saya mikir konten-konten lain itu kayaknya akan susah sekali kalau hanya kalian bertiga. Nah, kira-kira ke depannya ada nggak ide untuk menggandeng siapa untuk mengisi kontennya gitu. Kemudian konten itu bukan hanya dibuat saja, tapi juga harus divalidasi. Kemudian kira-kira ada nggak ide ke depan sana akan menggandeng siapa saja yang membuat konten dan juga memvalidasi apakah isinya itu benar-benar sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kalian gitu. Oke, di sini saya sudah pikirkan yang membuat permainan tuh nggak sesimpel bikin kontennya aja, tapi cara dia publikasi pasti butuh program, butuh animasinya kayak gimana.
selain saya mengajak dua teman saya tadi, saya juga mengajak anak-anak FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB, yang memang tahun lalu tugas besar itu membuat permainan online, Pak. Jadi saya cukup yakin mereka bisa membuat dasar-dasar animasinya terlebih dahulu, kemudian mungkin kita rancang dan kita kembangkan lebih lanjut gitu, Pak. Ya, kalau hanya animasi saja mungkin mudah, tapi untuk merancang, maksud saya bukan konten dalam bentuk animasi ya, tapi konten permasalahan yang bisa, permasalahan kewarganegaraannya gitu loh, kayak kasus minyak, kemudian ada kasus apa namanya yang tadi uang palsu, kemudian mungkin kasusnya Kominfo mungkin. Nah, untuk mencari yang seperti ini itu kan nggak mudah itu. Siapa kira-kira orang yang bisa menelurkan ide-ide apa itu namanya yang ahli di bidang mungkin kewarganegaraan, di bidang apa itu namanya kayak masalah-masalah yang kritis yang sekarang gitu. Itu maksud saya, bukan masalah desainnya. Kalau desain saya kira game seperti Brain Out itu cukup mudah lah, cukup simpel itunya dari sisi animasi dan sebagainya cukup simpel. Oke, untuk konten permainannya ya Pak, sebenarnya itu tadi dua konten itu sendiri saya yang menyumbangkan gitu, karena di fakultas saya sendiri saya berperan sebagai konten creator fakultas gitu. Dan memang ada kumpulan grup dari beberapa konten creator yang memang saling bertukar pikiran gitu. Jadi mungkin saya akan mengajak mereka, dan untuk sumber kewarganegaraannya ada salah satu teman saya yang memang dari anggota KM ITB, anggota BEM ITB yang mungkin bisa saya ajak untuk bermusyawarah, sosialisasikan bagaimana permasalahan tersebut tuh secara faktual memang benar adanya gitu Pak. Nggak cuma akal-akalan permasalahan kita aja, memang permasalahan tersebut ada di Indonesia dan sumbernya memang benar gitu. Itu sih Pak, kalau saya. Ya, mungkin forum itu juga bagus. Misal ada forum sendiri itu, nanti ada yang ngajukan ide gimana kalau ada ini gitu. Kemudian nanti tim menampung ide-ide itu, kemudian disortir kayaknya ini bagus nih, kayak ini bagus itu. Kayaknya itu dari saya, Pak Saida. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Terima kasih Pak Ahmad Saida dan Pak Bulki juga Kak Chandra. Lanjut ke peserta berikutnya. Tinggal satu ya. Di sini ada Ninyo Mantari Okta Adriani. Kepada Kak Ninyo Mantari Okta Adriani, saya persilahkan.